Jemaat majelis mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Dan bagi tamu yang baru pertama ikut dalam ibadah pada pagi hari ini, segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan ibadah pada minggu hari ini bukan ibadah minggu biasa, tetapi hari Minggu yang luar biasa. Karena di tengah-tengah ibadah nanti ada prosesi pelepasan dan pelantikan majelis jemaat yang baru. Untuk warta sepekan minggu depan, untuk ibadah masih libur. Untuk pelayan minggu di Jemaat Padangan akan dilayani oleh Penatua Diaken Bapak Ibu Desita Risti Nugraheni. Untuk gondang dilayani oleh Bapak Pendeta Endra, Mbogo juga Bapak Pendeta Endra. Untuk payaman dilayani oleh Diaken Ibu Suprapti Ningsih. Untuk Tegowangi dilayani oleh Penatua Lulu Margiani. Demikian Bapak Ibu dan saudara kasih, untuk itu kami mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama bersukacita memuji Tuhan dengan kidung jemaat nomor 454, bait yang pertama dan yang kedua, indahnya saat yang teduh dan seterusnya. Bait yang kedua. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh. Ku nanti saat yang teduh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah
Ibadah saat ini kita mulai dengan pengakuan demikian. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, disilahkan duduk kembali. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, tema ibadah pada minggu ini sesuai dengan tema liturgis GKJW adalah damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Marilah kita puji nama Tuhan kembali. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua. Firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga sampai dengan ayat 17 yang demikian panggilan pertobatan bagi kita. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita meresponi dengan pujian. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat. Kita buka nomor 27 bait 1 dan bait 2.
sebagaimana adanya. Jiwaku sungguh bercela, darah-Mulah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari saya undang bangkit berdiri. Marilah kita menerima berita anugerah di dalam firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang demikian firman-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita tanggapi dengan pujian dari nyanyian Kidung Jemaat. Kita buka nomor 392, bait yang pertama sampai bait yang kedua. Ku berbahagia, ya bintangku, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka serdori melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku.
Tuhan, silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Bacaan hari ini ada 3 bacaan. Pembacaan pertama terambil dalam Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14. Bacaan kedua dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 dan bacaan 3 Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 18. Pembacaan pertama akan dibacakan oleh lektor pertama, bagi yang bertugas disilakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengar bersama-sama tentang firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, pada saat ini kami sungguh mengucap syukur. Pada saat ini Kau sudah memperbolehkan kami untuk kumpul di sini, berkumpul di gereja ini Tuhan dengan penuh sukacita. Ya Bapa, pada saat ini kami mengucap syukur bahwa Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami Tuhan. Ya Bapa, sehingga pada saat ini kami berdoa supaya sebentar lagi Tuhan, apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, apa yang kami pelajari bersama-sama itu bisa tertanam dalam hati kami dan tidak lewat begitu saja Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, sekali lagi kami berdoa juga terkhusus untuk Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati dan sertai beliau Tuhan, agar apa yang beliau ucapkan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, sekali lagi kami berdoa, siapkan hati kami siap untuk mendengarkan firman. Amin. Bapak Ibu saudari Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita pujikan Kidung Jemaat 52, kita nyanyikan bait yang pertama. Sabda Tuhan Allah bagai hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Bacaan kita yang pertama terambil dari Yeremia 31 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Begini bacaan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulukku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur dan minyak,
karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua terambil dalam Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14 yang demikian firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baiknya yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bapak, Ibu, dan saudari, saya undang bangkit berdiri. Bacaan yang ketiga terambil dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18. Inilah permulaan Injil Kristus. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia
demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. 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 Umat Tuhan disilahkan duduk kembali. Salam Bapak Ibu Saudara. Yang di luar salam. Berarti mendengarkan ya. Pada hari ini kita bersama-sama beribadah menjadi satu ya, sejemaat dalam rangka ibadah minggu, sekaligus juga nanti ada pelayanan pelepasan dan pelantikan dauran majelis jemaat. Ibu dan Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana tema khotbah pada pagi yang indah hari ini, menjadi umat Allah itu tentunya adalah suatu anugerah yang patut untuk kita syukuri. Menjadi umat Allah itu adalah suatu hal yang luar biasa. Meskipun demikian, Ibu dan Bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, setiap kita yang mengaku sebagai umat Allah itu hendaknya juga selalu menyadari, selalu merasakan bahwa Tuhan Allah menghendaki kita untuk selalu dekat dengannya, tidak menjauh. Selain itu kita juga harus berusaha taat, berusaha untuk setia, walaupun banyak sekali tantangan dalam hidup ini yang seringkali membuat kita untuk apa? Menjauh. Bahkan untuk mencoba para calon pinituo diaken untuk mundur, kan begitu ya. Di dalam pencobaan hidup banyak hal yang membuat kita untuk mundur, bahkan tidak setia dan taat akan panggilan Tuhan. Memang hidup taat dan hidup setia kepada Tuhan itu bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara, untuk kita lakukan saat ini. Bukan perkara yang mudah. Karena apa? Karena godaan tantangannya itu sangat berat. Lebih-lebih bagi penatua dan diaken sebagai pelayan Tuhan. Namun perlu kita sadari bahwa relasi kita yang dekat dengan Tuhan Allah itu dapat menjadikan kita umatnya dengan sukacita walaupun kita sedang mengalami pencobaan. Karena selalu berusaha untuk kita wujudkan yang namanya ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menjadi umat Allah itu adalah hal yang menyenangkan. Apakah Bapak Ibu juga merasa demikian? Menjadi umat Tuhan itu menyenangkan apa mboten Bapak Ibu? Yang benar. Tenan. Orang apa sih? Mboten ya. Puji nama Tuhan. Menjadi umat Tuhan itu menyenangkan. Amin. Tapi kobahe gurung rampung ya, walaupun amin ya. Masih ada kelanjutannya. Karena Bapak Ibu, kenapa menjadi umat Allah itu adalah hal yang menyenangkan? Sebab kita akan selalu merasakan ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Dari hari ini, besok, dan seterusnya. Kasih Tuhan itu dinyatakan melalui apa? Dengan selalu memperhatikan dan peduli terhadap kita semua. Jadi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sebenarnya. Kadang-kadang kitalah yang meninggalkan Tuhan. Ono masalah sithik menjauh. Ya buka. Nggih napa mboten? Mboten. Ada yang nggih ini umatnya nih.
Jangan sampai ketika ada percobaan, godaan, kemudian kita menjauh dari Tuhan. Jadi kalau ditanya, nggih napa mboten, jawablah tidak, begitu ya. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu pengen menjawab itu. Tapi harus begitu Bapak Ibu. Menjadi umat Tuhan, kita harus merasakan bahwa Tuhan ini beserta kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Immanuel, Allah beserta kita. Maka sejatinya pada saatnya Tuhan akan menolong dan memberikan apa yang terbaik bagi umat kepunyaannya. Tidak mungkin Tuhan memberikan kejelekan, keburukan bagi umatnya, Bapak, enggak mungkin. Bahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus pada Injilnya, jika kamu Bapa yang jahat pun, jika anakmu meminta ikan, enggak mungkin kamu berikan ular. Atau jika anakmu meminta roti, kamu berikan apa? Kerupuk. Kok kerupuk sih? Firman Tuhan, firman Tuhan. Piye sih Bapak Ibu? Kok kerupuk? Walah. Nah, itu maksudnya apa? Jadi enggak mungkinlah Tuhan itu membiarkan kita terlantar, enggak mungkin Bapak Ibu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang peduli, Tuhan yang siap menolong kapan saja. Maka Ia juga berkenan untuk apa? Menjaga umatnya, seperti seorang gembala menjaga kawanan dombanya. Kan dikatakan tadi di bacaan yang firman Tuhan tadi. Karena apa? Karena Ia selalu menemani umatnya dimanapun dan kapanpun kita berada. Baik kita sedang tidur, Tuhan jaga. Baik kita sedang bepergian, Tuhan jaga. Itulah penyertaan Tuhan. Selain itu Bapak Ibu, kenapa kita harus merasakan sukacita? Karena umatnya itu dapat beribadah dan memberikan persembahan syukur dengan sukacita sebagai salah satu wujud kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita tanya dalam hati kita, sopo sih awak dewi Bapak Ibu? Siapakah kita yang bisa sukarela dengan hati memberikan persembahan kepada Tuhan, yang jelas-jelas berkat yang kita terima itu datangnya darinya? Coba rasakan, sehingga kita dilayakkan untuk bisa memuliakan nama Tuhan dalam ibadah. Ketika kita memuliakan dalam perwujudannya melalui persembahan, ini penting untuk kita rasakan. Bapak Ibu, kalau kita baca dalam kitab Perjanjian Lama, para imam, yakni para pelayan ibadah di sinagoge, para pelayan firman Allah, yaitu para imam itu, mereka merasakan pemeliharaan Tuhan Allah dengan kelimpahan dalam memimpin ibadah dengan sukacita. Walaupun para imam itu punya permasalahannya masing-masing. Contohnya adalah Imam Sakaria. Kita ingat ya siapa Imam Sakaria? Bapak Ibu tahu siapa Imam Sakaria? Di Injil, bukan di Perjanjian Lama. Itu disampaikan sebagai ayah Yohanes Pembaptis. Dia menunggu berkat kasih karunia Tuhan, belum dikaruniai momongan sampai umur tuwek. Bayangkan, seorang imam Bapak Ibu belum dikaruniai seorang anak sampai usia tua. Apakah ia tetap menjauh pada Tuhan atau tetap sukacita melayani Tuhan? Firman Tuhan katakan ia tetap setia dan taat. Betapa beratnya beban seorang imam ketika dilihat oleh umat, kok belum punya momongan. Tiap tahun, tiap Natalan misalnya, tiap tahun baru bojone ditakoni, wis meteng. Tahun berikutnya, wis meteng. Terus begitu. Bapak Ibu sama ingat betapa beratnya. Apakah Imam Sakaria dan sekeluarga menjauh dari Tuhan? Enggak. Ia tetap setia dan taat kepada Tuhan.
Dengan kelimpahan itu dia tetap memimpin ibadah dengan sukacita. Demikian suasana kegembiraan yang digambarkan oleh Nabi Yeremia. Kita kalau baca tadi bacaan yang pertama, Yeremia itu disampaikan ini terkait dengan keberadaan umat Allah, menunjukkan tentang kegembiraan sukacita oleh Allah yang demikian semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Karena apa? Karena Tuhan Allah juga berkenan menjadikan setiap orang yang beriman kepadanya menjadi anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam bacaan yang ketiga, penulis Injil Yohanes menegaskan bahwa setiap orang yang mengakui kemahakuasaan Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya serta beriman kepadanya, maka ia akan mendapatkan kuasa dan berhak menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita percaya mengikuti Tuhan, kita akan mendapatkan kuasa atau berhak menjadi anak-anak Allah. Apa sih istimewanya sebagai anak-anak Allah? Mungkin Bapak Ibu bertanya demikian. Menurut Injil, status sebagai anak-anak Allah ini bukan didasarkan pada proses biologis seperti Bapak Ibu punya anak gitu. Itu maksudnya biologis gitu ya. Itu berdasarkan secara biologis. Tetapi menjadi anak-anak Allah itu tidak ditentukan dengan berdasarkan darah dan daging sebagai keturunan, sebagaimana yang dipahami oleh bangsa Israel di bacaan yang pertama tadi. Kalau kita lihat dalam bacaan yang pertama, misalnya dalam keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, sebagaimana dipahami dalam tradisi itu berbeda yang dipahami dalam kitab Perjanjian Lama, melainkan yang dimaksud sebagai status anak Allah itu berdasarkan pada imannya kepada Tuhan. Berdasarkan apa? Berdasarkan iman kepada Tuhan. Kandani kanan dan kirinya, berdasarkan kan iman. Kandano. Berdasarkan iman, berdasarkan iman gitu ya, bukan berdasarkan biologis. Nah, sebagai anak-anak Allah, Bapak Ibu, setiap orang itu memiliki hubungan yang istimewa dengan Allah. Hubungan yang istimewa. Ya. Apa hubungan istimewa itu? Sebagai anak-anak Allah, setiap orang akan merasa dekat dengan Allah yang mengasihi anak-anaknya. Selayaknya kita itu dekat dengan ayah kita, begitulah kira-kira kedekatannya, hubungannya enggak terlalu jauh. Maka jikalau kita merasakan seperti itu, maka bisa dikatakan bahwa setiap orang ketika merasa dekat dengan Tuhan, maka apapun yang kita perlu, apapun yang kita minta, pasti akan diberi. Apapun. Makanya dalam Injil dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu fakta, Bapak Ibu. Bukan dongeng, bukan cerita-cerita palsu, tetapi itu adalah hal kebenaran. Kalau kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Sehingga penghayatan iman yang demikianlah yang seharusnya kita lakukan. Ya. Penghayatan yang seperti ini, Bapak Ibu, yang harus kita lakukan. Janganlah sampai kiranya ketika ada pencobaan, ada godaan, ada tantangan, ada masalah, kemudian menjauh dari Tuhan. Jangan.
tetap setia dan taat kepada Tuhan. Walah Pak Andito, aku bendino minggu neng gereja, wis on time, jam 6 tet, kadang setengah 5 aku wis teko dhisik, majelise orang podo teko. Tapi masalah ono, ayo wis aku rasa neng gereja-gerejaan. Jangan Bapak Ibu, jangan seperti itu. Tetaplah beribadah, setia dan taat kepada Tuhan. Walah Pak Dito, aku setia mengikut Gusti, dadi majelis wis bersedia. Tapi ono ae masalah ramari-mari. Ku tak mundur ae. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Panggilan sebagai pinitua dan diaken adalah panggilan Tuhan secara langsung melalui warga jemaat. Maka tetaplah setia dan taat atas panggilan itu sampai Tuhan memanggil kita kepada kerajaannya. Maka dialah demikian penghayatan iman yang demikian harus kita lakukan. Setiap orang itu selalu ingin mendekatkan diri kepada Tuhan Bapak Ibu. Ya, setiap orang itu kan rindu toh sebenarnya, ingin dekat dengan Tuhan. Setiap orang sejatinya dalam hatinya rindu kembali dekat dengan Tuhan. Maka dapat kita wujudkan dengan apa? Dengan hidup taat dan setia beriman kepada Tuhan Yesus. Tetap setia, tetap taat apapun tantangannya, apapun masalah yang kita hadapi. Maka sebagai anak-anak Allah, sampai dengan saat ini, sebenarnya kalau kita ingat-ingat, kita ini kan telah mengalami banyak hal yang menyenangkan toh ya dari Tuhan. Bapak Ibu kalau kita ingat-ingat, kan banyak sekali toh hal yang menyenangkan yang diberikan Tuhan. Meskipun bukan berarti kita hidup tanpa pergumulan, meskipun berarti hidup kita bebas dari tantangan, mengikut Tuhan tetap kita menghadapi permasalahan dan pergumulan. Sampai dengan saat ini kita masih merasakan bahwa Tuhan penuh dengan kasih. Dan kita selalu menikmati berkat-berkat Tuhan Allah. Apa berkat Tuhan Allah itu? Ketika bangun pagi kita bisa bangun, menghirup nafas yang baru. Ketika setiap hari kita bisa berjumpa dengan keluarga, anak dan cucu. Kita bisa berjumpa dengan anak dan istri. Walaupun ada yang kadang-kadang berjumpanya ono sing 6 bulan pisan, ono sing setahun pisan, gitu kan. Tapi itu adalah berkat Tuhan yang bisa kita nikmati. Nah, sehingga kalau kita bisa merasakan hal ini, maka kita juga selalu menikmati berkat-berkat yang diberikan Tuhan Allah kepada kita. Tuhan Allah selalu menyertai Bapak Ibu. Tuhan Allah selalu menolong kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Sampai kapanpun Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu menyertai dan menolong kita. Sampai kapanpun. Karena Tuhan sudah berjanji, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kita menjauh dari Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah taat, dan marilah kita selalu berusaha agar semakin dekat kepada Tuhan. Berusaha untuk selalu semakin akrab dengan Tuhan, agar kita dapat selalu menikmati hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengambil saat teduh. Bapa yang penuh kasih, Tuhan telah memanggil kami sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa diberikanlah dalam kehidupan kami di sepanjang hari-hari kami. Dan Tuhan telah menghendaki kami untuk hidup taat dan setia apapun tantangan dan permasalahan hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami,
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama mengucapkan iman kita dalam pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh majelis yang bertugas. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam nama Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri bersama saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan. Mari kita mengucapkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Kami percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, begitu besar berkat yang telah kita terima dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dan juga dalam keluarga kita. Sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan, dan sebagai dasar persembahan terambil dari Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan persembahan ini akan diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 337. Kita akan pujikan bait yang pertama sampai selesainya persembahan. Dan persembahan ini hanya satu kantong. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa
padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pelayanan pelepasan anggota penatua dan diakon Daur Lama. Saudara-saudara yang menjadi dasar dan tujuan pengangkatan anggota majelis jemaat sudah diatur dalam Pranata tentang majelis-majelis bab 1 pasal 2 yang berbunyi demikian. Dasar dan tujuan majelis-majelis. 1. Majelis-majelis Gereja Kristen Jawi Wetan dibentuk atas dasar panggilan Tuhan Allah kepada warga untuk mewujudkan satu persekutuan keluarga Allah. 2. Tujuan pembentukan majelis-majelis adalah A. Mewujudkan kebersamaan, koordinasi, dan pembagian kerja yang baik. B. Menjaga, mendorong, dan memimpin jemaat dan gereja dalam pertumbuhannya ke arah kedewasaan dan kemandirian teologi, daya, dan dana. C. Mewakili jemaat dan gereja dalam berhubungan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lain di luar jemaat dan gereja. Umat yang dikasihi Tuhan, anggota Majelis Jemaat Masa Bakti tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 pada hari ini akan mengakhiri seluruh tugas dan pelayanannya. Pada saat sebelum mereka memulai tugas dan pelayanannya, kita membawakan mereka dalam doa. Maka sebelum mereka mengakhiri tugas dan pelayanannya, sudah selayaknya jika kita menyerahkan kepada Tuhan dalam doa kembali. Adapun anggota majelis jemaat yang akan mengakhiri masa tugasnya adalah Penatua Winarsih, Penatua Probo Adi Sunarno, Penatua Rama Kurniawan, Penatua Santoso, Penatua Riwanda Novan, Penatua Apristalia Yesa Dewanti, Penatua Rayi Apriananda, Diaken Sukarti, Diaken Supraptiningsih, Diaken Yuni Sulistin, Diaken Mujana, Penatua Budiono, Penatua Mugi Rahayu, Penatua Lulu Margiani, Diaken Novi Kristiana, Penatua Abednego Abrian Pratama, Diaken Budiono, Penatua Wisnu Ardi Wardana, Penatua Andreas Krishna Kus Indarto, Penatua Widodo, Penatua Saiful Bakri, Diaken Pujiati, Diaken Merita Tirta Fitriani, Penatua Cucuk Widakdo, Penatua Agung Kriswanto, dan Diaken Lulu Eser Winarni. Saudara-saudara, sampai hari ini saudara-saudara sudah menunjukkan kesetiaan dalam melayani Tuhan melalui gerejanya. Tuhan Yesus selaku Sang Kepala Gereja telah menyaksikan sendiri segala suka dan duka saudara-saudari dalam pelayanan. Rasul Paulus juga sudah mengingatkan kita demikian di dalam 1 Korintus 15 ayat 58.
Karena itu saudara-saudaraku kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pada hari ini, menjelang saudara-saudari akan mengakhiri tugas dan pelayanan untuk Tuhan, kami akan menyerahkan kepada Tuhan dalam doa. Umat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menyerahkan di dalam doa. Kiranya Bapa berkenan mengasihi dan memberkati, sehingga kiranya kuasa kasih Tuhan yang melampaui segala akal senantiasa memberkati saudara-saudari kami. Terima kasih ya Tuhan atas satu gaul yang telah dilakukan oleh saudara-saudari kami ini, dan kami percaya bahwa jerih payah saudara-saudari kami ini tidaklah sepi, tidaklah sia-sia, karena Tuhan telah menyaksikan secara langsung di dalam gereja Tuhan di GKJW Jemaat Padanan ini. Kami serahkan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk melengkapi karya Tuhan melalui gerejanya, Tuhan berkenan memanggil kita dalam jabatan penatua dan diaken dalam gerejanya. Adapun saudara-saudara yang telah bersedia menerima panggilan Tuhan untuk jabatan tersebut adalah sebagai berikut. Penatua Riwanda Novan, silakan maju ke depan. Penatua Rama Kurniawan. Penatua Rayi Apriananda. Diaken Apristalia Yesa Dewanti. Diaken Desita Kristi Nugraini. Diaken Suprapti Ningsih. Diaken Silviana Novitasari. Diaken Sukarti. Penatua Tugiman. Penatua Martiningsih. Penatua Probo Adi Sunarno. Penatua Syekh Priyono. Penatua Budiono. Penatua Lulu Margiani. Penatua Mugi Rahayu. Penatua Novi Kristiana. Penatua Wisnu Ardiwardana. Penatua Abednego Abrian Pratama. Penatua Budiono. Diaken Merita Tirta Fitrianti. Penatua Widodo. Penatua Saiful Bakri. Penatua Andreas Krishna Kus Indarto. Penatua Winarsih. Diaken Sriani. Penatua Cucuk Widagdo. Penatua Agung Kriswanto. Penatua Yudi Andrian Santoso dan Diaken Hebrin Kristianto. Saudara-saudari, calon penatua dan diaken jemaat, dalam Alkitab ada nasihat dari Rasul Paulus dalam suratnya yang ditujukan kepada Timotius demikian. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. 1 Timotius pasal 3 ayat 1. Atas dasar nats inilah hendaknya saudara-saudari dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada Tuhan melakukannya dengan hati yang tulus. Tuhan Yesus sendiri berjanji demikian, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Injil Matius 28 ayat 20. Sebelum saudara-saudari dilantik dan diberkati menjadi penatua dan diaken, terlebih dahulu warga jemaat ingin mendengar secara langsung pengakuan dan janji saudara-saudari, dan apa yang panjenengan ucapkan adalah pengakuan dan janji kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja. Oleh karena itu, umat yang dikasihi Tuhan baik di dalam ruang ibadah maupun di luar, saya undang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah jemaat mengakui dan percaya bahwa Tuhan berkenan memakai saudara-saudara dalam memilih calon penatua dan diaken jemaat? Bagaimana jawab warga jemaat? Apakah mengakui dan percaya?
kepada calon penatua dan diaken jemaat. Apakah saudara-saudari mengakui dan percaya bahwa Tuhan selaku kepala gereja berkenan memanggil dan memakai saudara-saudari sebagai mitra kerjanya di tengah-tengah dunia melalui Gereja Kristen Jawi Wetan? Bagaimana jawab saudara-saudari? Apakah mengakui dan percaya? Apakah saudara-saudari percaya bahwa saudara-saudari dipilih Tuhan melalui jemaatnya? Bagaimana jawab saudara-saudari? Apakah mengakui dan percaya? Apakah saudara-saudari berjanji senantiasa memperhatikan dan melaksanakan tugas dan kewajiban selaku penatua dan diaken jemaat seperti yang tertulis dalam Toto dan Pranoto Gereja Kristen Jawi Wetan? Bagaimana jawab saudara-saudari? Apakah berjanji? Jemaat yang dikasih Tuhan, apakah saudara-saudari warga jemaat juga bersedia bekerja sama dengan penatua dan diaken yang telah saudara-saudari pilih ini? Bagaimana jawab warga jemaat? Apakah bersedia? Saudara-saudara, dalam Alkitab ada pesan Tuhan Yesus yang berbunyi demikian: peliharalah firman Tuhan dalam hatimu masing-masing. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Umat Tuhan di tempat ini telah memilih calon penatua dan diaken. Dan saat ini saudara-saudari kami telah menyediakan untuk mempersembahkan segala kehidupannya kepada Tuhan di dalam pelayanan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Sebelum mereka melaksanakan tugas dan panggilannya sebagai penatua dan diaken, sama-sama membawakan doa bagi saudara-saudari kami. Saya percaya bahwa Tuhan memperlengkapi saudara-saudari kami oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Pencurahan kuasa Roh Kudus Tuhan ada di tempat ini, memperlengkapi dengan hikmat dan kuasa dari Tuhan, sehingga saudara-saudari kami ini terberkati baik dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya. Bapa yang berkenan memberikan pertolongan dan pemeliharaan bagi kami. Serahkan ya Bapa saudara kami ini, calon penatua dan diaken jemaat ini berlutut di hadapan Tuhan, dan kiranya Allah Bapa Sang Sumber Kuasa berkat memberikan anugerah dan damai. Allah Bapa Sang Sumber berkat
Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, kuasa Roh Kudus memperlengkapi saudara-saudari kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
saudara-saudari, kita sudah dengan sebagai ungkapan syukur, saudara-saudara kita akan mempersembahkan pujian. Tuhan, saya persilakan.
Puji syukur hari ini kita telah bersama-sama melaksanakan pelayanan pelantikan penatua dan diaken jemaat. Itu semua karena anugerah dan berkat kasih Tuhan. Oleh karena itu marilah kita mengucap syukur dalam persembahan syukur yang dipandu oleh Ibu Penatua Marti Ningsih. Disilakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas segala berkat, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang besar kepada kita. Jalannya persembahan syukur akan diiringi dengan nyanyian pujian Kidung Jemaat 450 ayat 1 sampai dengan selesai. Janganlah tergabung
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat dan sekaligus juga kita mendoakan persembahan yang sudah kita aturkan. Nanti kita tutup bersama dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Mari kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Bapa Sang Sumber Berkat, kami bersyukur karena pada hari ini Tuhan telah berkenan memberkati kami. Kiranya ya Bapa senantiasa menganugerahkan anugerah, sehingga semuanya boleh kami lakukan dengan ungkapan syukur di dalam nama Tuhan. Dan Tuhan, pada hari ini juga telah dilaksanakan ibadah pelepasan dan juga pelantikan, sehingga kiranya majelis jemaat Tuhan yang telah Tuhan panggil senantiasa dapat menjadi berkat di dalam kehidupan baik keluarga dan juga dalam pelayanan mereka. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Kami berdoa kiranya anugerah Bapa Surgawi memperlengkapi setiap keluarga umat kepunyaan Tuhan, keluarga kami masing-masing. Kami berdoa agar Tuhan melindungi setiap anggota keluarga kami dari segala mara bahaya dan memberikan kami kasih yang semakin dalam satu dengan yang lain. Kami mengasihi suami, istri, anak-anak, cucu kami semua, sehingga kami diperlengkapi dengan kasih karunia Tuhan. Dan semoga rumah tangga kami dipenuhi dengan damai sukacita, senantiasa dapat melayani Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan pemimpin-pemimpin kami, bangsa dan negara Indonesia, baik tingkat kecamatan, RT RW, kabupaten, provinsi, gubernur, sampai dengan di pemerintahan pusat. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat dan keberanian untuk membuat segala keputusan yang adil untuk kemakmuran bersama rakyatnya. Semoga mereka mengutamakan kepentingan rakyat dan memimpin dengan integritas seturut dengan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh rakyat sehingga semuanya bisa menghadapi tantangan, berbagai tantangan. Kami memohon agar Tuhan memberikan kedamaian, dijauhkanlah dari segala konflik, peperangan, mara bahaya dan bencana alam. Semoga kasih Tuhan menyentuh hati setiap orang dan membawa perubahan yang positif bagi bangsa ini. Tuhan, kami juga teringat bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, secara khusus bagi Ibu Yuni Sulistin yang saat ini dalam proses pemulihan. Kiranya Bapa berkenan memberkati dan Tuhan memberikan kesembuhan. Demikian juga ya Bapa, kami teringat saudari kami Ibu Wiwi yang saat ini juga sedang dalam proses pemulihan. Kiranya Bapa memberkati senantiasa dalam kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kiranya anak-anak saudara kami ini mendapatkan pemulihan dan berkat kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami terkasih. Kiranya Bapa memberkati anak kami, Sea, Thor, dan juga Gabriel yang saat sedang sakit. Bapa memulihkan dan memberkati, sehingga kiranya anugerah dan bahkan berkat Tuhan memberkati keluarganya. Kami juga menyerahkan Bapa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan, permasalahan hidup yang berat, sehingga kiranya Tuhan memberkati dengan jalan keluar dan kelancaran, dan Tuhan menguatkan saudara-saudari kami. Tuhan, kami juga mendoakan bagi dunia ini, dunia yang penuh dengan ketegangan dan konflik. Kami mohon agar Tuhan membawa perdamaian di tengah-tengah dunia ini, di tempat-tempat yang membutuhkan, di belahan bumi di sana. Dan kiranya Tuhan pun mengubah setiap hati orang-orang untuk saling mengasihi dan menghormati, menjauhkan dari segala konflik, benci, dendam, dan peperangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk kedamaian bangsa, dunia yang saat ini sedang terjadi. Semoga ya Allah, kehidupan kami semua mendapatkan kebaikan dan anugerah Tuhan.
Kami juga mendoakan bagi setiap kami yang sudah ikut ambil bagian dalam tugas pelayanan ini, baik song leader, pemain musik, petugas-petugas ibadah, kiranya Bapa yang memberkati, tim multimedia, perlengkapan, kiranya Bapa yang memberkati kami semua. Kami juga berdoa bagi merbot gereja, kiranya Bapa memberkati bagi keluarga dan juga anak-anak. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan ungkapan syukur kami melalui persembahan yang telah kami aturkan, baik itu persembahan minggu dan juga persembahan syukur, ibadah pelepasan dan pelantikan penatua dan diaken. Kiranya ucapan syukur kami ini senantiasa menjadikan berkat dan kemuliaan nama Tuhan melalui gereja Tuhan di GKJW Jemaat Padangan ini, mulai dari induk, Pepantan Gondang, Pepantan Boko, Pepantan Payaman, Pepantan Tegowangi. Senantiasa anugerah Bapa memperlengkapi setiap kami, umat kepunyaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari saya undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama undur dari peribadatan ini dan melakukan apa yang menjadi firman Tuhan yang telah kita terima untuk dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan percayalah bahwa Tuhan beserta dan selalu memberkati kita dari hari lepas hari. Marilah kita puji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 413, baitnya yang pertama sampai dengan bait yang kedua. Kau tetap dekat, Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Marilah kita mengambil saat teduh dan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih dan karunia yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan kuasa Roh Kudus memberkati saudara-saudari
mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu,